Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia yang telah mempersilahkan saya malam hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kita masih diizinkan pagi hari ini untuk bisa membuka mata hingga sampai pada malam hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita, bahkan membimbing kita. Malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Malam hari ini kita bisa berkumpul lagi. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang kedua dengan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepatutnya untuk terus kita syukuri. Jangan sampai lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah salawat dan juga salam. Semoga terus tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh di dalam kehidupan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini terus juga tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga beliau, anak dan istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya tadi diberikan amanah oleh panitia untuk kembali memperkenalkan. Malam hari ini teman-teman sedang bersama saudara antum semuanya, saudara sesama muslim, saya Bramasta Singgih Prianggara. Mau manggil Kak Bram boleh, mau manggil Kak Singgih juga boleh, mau dipanggil adik juga boleh, kalau ada yang lebih tua, monggo, tidak masalah. Saya asli kelahiran kota Bondowoso, Jawa Timur. Kota yang cukup kecil ya, terpencil sekali. Mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu kalau ternyata ada kota itu di Jawa Timur. Nah, saya terlahir di situ, besar juga di sana, namun alhamdulillah hari ini saya sedang bertempat di kota Jember dan tinggal di Jember saat ini. Saya masih seorang mahasiswa, belum punya gelar apa-apa, seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah malam hari ini diberikan kesempatan oleh teman-teman panitia untuk bisa sharing ilmu malam hari ini. Semoga ada yang bisa bermanfaat, yang teman-teman bisa ambil, ada faedah-faedah yang bisa kita petik sama-sama malam hari ini, dan semoga pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita masih pada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini berisi hadis yang tidak banyak. Hanya 40-an hadis saja, lebih tepatnya 42 hadis yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari sekian ribu hadis yang beliau hafal, yang beliau takhrij, yang beliau kemudian seleksi satu persatu hingga hanya tersisa 42 hadis yang beliau tuliskan di dalam kitab ini, yang ternyata dari 42 hadis ini berisi hampir seluruh pembahasan di dalam syariat Islam ini ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Makanya kitab ini dijuluki dengan kitab yang berisi tentang hadis-hadis Al-Jawami'ul Karim. Hadis-hadis yang lafadznya pendek, tidak terlalu panjang, tapi memiliki makna yang sangat mendalam sekali, makna yang sangat luas sekali ketika kita membahasnya secara terperinci. Maka malam hari ini, semoga kita kembali bisa membahasnya dengan baik, kemudian ada faedah-faedah baru yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Karena teman-teman semuanya,
Mungkin sudah banyak yang telah membahas ini dari ustadz-ustadz sebelumnya, dari pemateri sebelumnya, sudah pernah membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, terutama pada hadis yang kedua ini, dan mungkin teman-teman sudah banyak sekali mencatat faedah-faedah dari hadis ini pada pertemuan sebelumnya. Maka pertemuan kali ini, jadikan kesempatan ini sebagai ajang murojaah bagi kita semuanya. Mengulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari, apa yang sudah pernah kita dapatkan, kita pahami sebelumnya, kita ulang sekarang agar kita nggak lupa. Karena kalau sesuatu yang sudah pernah kita dapatkan, terus juga nggak kita amalkan, dan nggak pernah kita ulang-ulang, itu gampang banget untuk lupa. Ya karena kita manusia ya, tempatnya salah dan lupa. Nisyan itu ada di manusia, salah dan lupa. Maka agar nggak lupa, pertama harus kita amalkan memang. Coba, teman-teman di sini ada nggak yang lupa sama surat Al-Fatihah? Coba, saya tes satu persatu sekarang ya. Ada nggak yang lupa sama surat Al-Fatihah? Nggak akan ada. Walaupun teman-teman nggak siap semuanya untuk malam ini saya tes satu persatu membaca surat Al-Fatihah, tapi nggak mungkin ada yang lupa sama surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah kita amalkan, kita baca setiap hari. Di dalam sholat kita, minimal 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Makanya heran sekali kalau sampai ada kaum muslimin, dia mengaku Islam, tapi surat Al-Fatihah aja lupa. Dan nggak pernah sholat berarti dia. Nah, seperti itulah ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita praktekkan, apalagi setiap hari, dan bahkan nggak cuma sekali di dalam sehari, sulit untuk kita lupa. Kita hafal surat-surat misalkan. Kita hafal sudah 5 juz. Nah 5 juz ini ternyata kita ulang setiap hari. Insya Allah mungkin kita nggak akan pernah lupa. Atau kita selalu baca tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih misalkan. Atau hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Kemudian terus kita amalkan, kita praktekkan, kita ulang, kita baca setiap hari. Insya Allah nggak akan pernah lupa kita. Nah, berkaitan dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, mungkin beberapa dari kita atau sebagian besar dari kita sudah pernah mempelajarinya sampai selesai, bahkan sampai kitab ini selesai sampai ke hadis yang 42, tapi nggak pernah kita amalkan. Nggak pernah juga kita ulang-ulang, nah disitulah kita bisa lupa di sana. Maka malam hari ini, jadikan sebagai ajang untuk murojaah, mengulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari agar nggak lupa. Dan semoga ada faedah-faedah baru yang bisa kita ambil dari sharing kita malam hari ini, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, silakan dibuka kitabnya bagi teman-teman yang sudah punya PDF-nya ya. Tidak perlu beli kitabnya, tapi yang sudah beli alhamdulillah. Atau yang sedang ada rencana beli kitabnya, bahkan syarah dari kitab itu alhamdulillah. Semoga Allah rahmati teman-teman sekalian. Yang belum mampu, silahkan download PDF-nya, sudah ada insya Allah dari berbagai macam syarah yang ada, dari berbagai macam cetakan, tulisan, insya Allah sudah banyak di internet insya Allah. Silahkan di-download PDF-nya dan dibuka di hadis yang kedua malam hari ini. Kita masuk ke pembahasan hadis yang kedua, Al-Hadisus Tsani. Hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan. Qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aydan. Umar juga ternyata yang meriwayatkan hadis yang kedua ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh siapa? Umar bin Khattab juga. Ada yang masih ingat? Siapa kunyah dari Umar bin Khattab? Silahkan. Yang masih ingat silahkan open mic dijawab. Siapa kunyah dari Umar bin Khattab? Abi Hafsi. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ahsanti. Abu Hafs, ya. Atau Abi Hafs boleh. Tapi ketika tidak didahului dengan sesuatu dalam kaidah bahasa Arabnya, tetap bacanya Abu. Abu Hafs. Sama-sama betul, hanya ini pembacaan dalam kaidah nahwunya saja. Nah, ini adalah kunyah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya kunyah ini sunnah bagi setiap kaum muslimin. Silahkan kita punya kunyah masing-masing. Yang sudah punya anak, silahkan pakai kunyahnya dari nama anaknya. Anak yang pertama ya. Yang belum punya anak, belum dikaruniai anak atau bahkan belum menikah sampai sekarang, gimana kunyahnya? Boleh pakai kunyah apapun dengan nama-nama yang baik. Boleh. Silahkan punya kunyah masing-masing sebagai bentuk kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang kedua, Umar bin Khattab mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin." Saya baca lengkap dulu hadisnya ya, baru nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit. "Ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu as-safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun." حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Ini dia lafaz hadis yang kedua pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang juga diriwayatkan oleh Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini berkaitan dengan 3 pondasi keislaman. Banyak yang mengatakan bahwa hadis ini adalah ummul hadis. Ya, kalau ummul Quran kita tahu adalah surat Al-Fatihah, ummul Quran. Dan hadis ini, hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, banyak yang mengatakan para ulama bahwasanya hadis ini adalah ummul hadis, ya, ibunya hadis-hadis yang lain. Jadi hadis-hadis yang lain itu yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hadis, itu seolah-olah hanya menjelaskan tentang hadis ini. Kalau kita mau bahas hadis ini secara rinci, semuanya itu ada di sini. Tentang syariat Islam, tentang Islam itu semuanya ada di sini. Maka hadis yang kita bahas malam hari ini, hadis yang sangat luar biasa mulia insyaallah. Semoga ada hal-hal yang baik, faidah-faidah baru yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Dan hadis ini adalah hadis yang pertama pada kitab Sahih Muslim. Sedangkan hadis yang sebelumnya yang kita pelajari, hadis pertama pada kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, adalah hadis pertama pada kitab Sahih Bukhari. Ya, hadis tentang niat kemarin yang sudah kita pelajari itu adalah hadis pertama pada Sahih Bukhari. Dan hadis kedua ini adalah hadis pertama pada Sahih Muslim. Masya Allah, hadis yang sangat luar biasa sekali dan cukup panjang ya. Ini adalah hadis terpanjang pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka malam hari ini saya pribadi tidak bisa janji untuk bisa menyelesaikan pembahasan hadis ini. Karena kalau kita memaksa untuk menyelesaikan hadis ini, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, banyak hal-hal yang luput untuk disampaikan karena terlalu terburu-buru. Kemungkinan kedua adalah waktunya menjadi semakin panjang. Bisa jadi kita 2 jam membahas hadis ini, dan itu saya sangat khawatir untuk memberatkan teman-teman sekalian. Bisa kita selesai di jam 10 malam nantinya. Waduh, itu akan
sangat memberatkan teman-teman, apalagi kalau teman-teman besok masih banyak kegiatan. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan bahas secara pelan-pelan. Mohon bersabar ya teman-teman sekalian. Semoga dari pembahasan kita yang pelan-pelan ini ada hal yang bisa kita ambil, ada sesuatu faedah baru yang bisa kita dapatkan. Semoga bisa selesai. Tapi kalau tidak selesai, saya mohon izin kepada teman-teman sekalian untuk bisa melanjutkan pembahasan ini nanti di pertemuan berikutnya. Di pertemuan ketiga kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, insya Allah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, beliau menceritakan sebuah kisah yang beliau alami sendiri ketika itu di zaman awal-awal keislaman, ketika beliau duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lain. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dzata yaumi. Umar bin Khattab mengatakan, waktu itu suatu hari kita sedang duduk bareng sama sahabat, ya duduknya Nabi dengan sahabat pada saat itu pasti sedang membahas sesuatu yang penting. Entah itu sedang membahas ilmu baru di dalam Islam, atau beliau sedang mensabdakan sesuatu, atau beliau sedang mengarahkan sahabat tentang sesuatu. Entah itu untuk mengayomi masyarakat yang lainnya, entah itu untuk mempersiapkan strategi dakwah, strategi perang, dan lain sebagainya. Duduknya para sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin duduk yang sia-sia. Tidak mungkin hanya nongkrong, hanya basa-basi, ngobrol ngalor ngidul. Kalau kata orang Jawa itu ngalor ngidul, gak jelas. Yang diobrolin apa gak tahu. Ya enggak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat, pasti ada sesuatu yang penting yang sedang beliau sabdakan atau obrolkan dengan para sahabat. Dzata yaumin, pada suatu hari. Bainama nahnu julusun. Kalau kita bedah sedikit bahasa Arabnya di sini ya. Baina artinya di antara. Bainama, huruf ma di sini litaukid, sebagai taukid, penekanan saja. Bainama nahnu julusun, di antara kami yang sedang duduk ini, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kemudian datang tiba-tiba seorang laki-laki. Ittala'a alaina rajul. Datang secara tiba-tiba seorang laki-laki. Ketika para sahabat kumpul nih bareng sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi serius-serius. Nggak mungkin para sahabat kalau kumpul itu bercanda, ketawa, cekakaan, nggak mungkin. Pasti serius dengan segala adab yang mereka kedepankan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang nih tiba-tiba seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'r, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Sifat dari seorang laki-laki yang datang ini pertama adalah bajunya ini putih, bersih sekali. Putih, mulus, bersih, nggak ada kusut-kusutnya sama sekali, rapi sekali, enak sekali untuk dilihat. Syadidu sawadis sya'r. Kemudian rambut dari seorang laki-laki yang datang ini hitam pekat, rapi, bersih. Jadi menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki yang datang ini syab, yakni masih muda ya. Karena menunjukkan rambutnya masih hitam pekat, nggak ada ubannya sama sekali. Jadi seorang pemuda yang datang ini, bukan bapak-bapak, bukan kakek-kakek bahkan. Seorang pemuda datang, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Nah, ada yang sedikit mengherankan di kalangan para sahabat. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam pekat, nggak ada kusut-kusutnya, nggak ada
lusuh-lusuhnya sama sekali, tapi tidak terlihat dari diri dia juga bekas safar. Nggak ada. Tapi juga kita nggak ada yang kenal satu sama lainnya. Sama sekali nih di antara para sahabat ketika melihat seorang laki-laki ini yang datang, satu pun dari para sahabat nggak ada yang kenal sama laki-laki. Siapa ya ini ya? Kalau orang sini pasti kita kenal dong. Paling nggak kita pernah ketemu lah sedikit atau beberapa kali kita pernah ketemu. Tapi ini enggak. Kita nggak pernah ketemu sama sekali, nggak ada yang kenal sama sekali. Dan tidak ada bekas dia dari safar. Nah ini siapa ini? Akhirnya bertanya-tanya para sahabat, ini siapa kira-kira ya? Karena di zaman dahulu ya teman-teman sekalian, kalau safar itu ya beda jelas dari zaman kita sekarang. Kalau dulu safar paling banter itu numpak kuda ya. Naik kuda, paling banter itu. Paling pelannya jalan kaki. Ya, di tengah-tengah itu antara naik unta atau naik keledai. Itu safar di zaman itu. Anggaplah dia safar dengan kecepatan penuh naik kuda. Tapi apa iya nggak ada bekas safarnya sama sekali? Nggak ada debu-debu yang nempel, nggak ada keringat yang berjatuhan. Kalau kita bayangkan ya, kita berkeringat terus kena debu, apalagi lewat gurun di zaman itu ya, pasti ya ada bekas ya, keringat yang ketempel sama debu itu pasti ada bekasnya. Nah ini nggak ada. Kayak safarnya kita di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin masih masuk akal ya. Kita safar dari Jakarta ke Lombok misalkan, atau lebih ke timur lagi, ke Wamena, atau kemana gitu ya. Safar yang jauh sekalipun di zaman kita sekarang, berangkat rapi sampai di tempat safar masih rapi itu bisa. Jadi kita berangkat rapi, kemudian pesan taksi online ya, kita pesan taksi online, kemudian kita berangkat ke airport, ke bandara, naik pesawat, turun, dijemput taksi online lagi, sampai deh ke tempat tujuan kita. Kita masih dalam keadaan rapi, baju masih putih bersih, rambut masih rapi, pakai pomade ya. Bisa di zaman sekarang seperti itu. Kalau di zaman itu nggak bisa. Jadi ini yang membuat sahabat heran, ini siapa sebenarnya? Kemudian yang lebih mengherankan bagi para sahabat lagi adalah apa yang dilakukan oleh pemuda ini setelah itu. Hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang secara tiba-tiba, nggak ada yang kenal, dan mencurigakan. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sehingga orang ini, pemuda ini, menyentuhkan lututnya dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi. Setelah itu dia meletakkan kedua telapak tangannya ini di atas paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduknya itu dekat banget. Benar-benar berhadap-hadapan, lututnya bersentuhan, telapak tangannya diletakkan di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semakin terheran-heranlah para sahabat dengan perilaku seorang pemuda ini. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita sedang duduk bermajelis dengan kiai kita, atau seorang habib yang mungkin kita sangat muliakan, sangat hormati, kita segan sekali dengan beliau. Bayangkan, kita duduk sama kiai kita ya dengan segala kesopanan yang sudah kita kedepankan. Kemudian di dalam majelis yang kita sedang duduk itu, ada seorang yang datang yang nggak tahu dari mana, kita nggak ada yang kenal, tiba-tiba datang terus nerobos majelis, tiba-tiba duduk di hadapan kiai kita, persis di hadapan kiai kita, lututnya didekatkan sampai ditempelkan, kemudian tangannya diletakkan di atas paha kiai kita. Apa respon kita kira-kira? Geleng-geleng gitu pasti. Allahu Akbar, siapa ini orangnya? Kok berani-beraninya dia kayak gitu? Atau kita merespon mungkin langsung berpikir, wah siapa ini orangnya? Pasti bukan orang sembarangan ini pasti. Pasti ada sesuatunya ini. Pasti ada suatu kepentingan yang gak main-main ini.
Karena kalau orang biasa, nggak mungkin dia berani seperti itu sama kiai kita. Misalkan, kalau ini kita permisalkan kiai kita, apalagi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka betapa herannya para sahabat pada saat itu. Kemudian dilanjutkan cerita atau kisah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini di dalam hadis ini. Waqala, setelah itu pemuda ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad," kata pemuda ini. Belum pernah ada dari kalangan para sahabat yang berani memanggil Nabi dengan namanya. Ya Muhammad, gak pernah ada para sahabat yang berani. Kalau menurut orang Jawa ini istilahnya apa ya? Yang gak ada sopan santunnya ketika dia memanggil seseorang yang lebih tua atau yang kita muliakan atau bahkan guru kita dengan namanya langsung. Wahai Fulan, gitu kita pasti nggak sopan. Hei Sulaiman, padahal itu guru kita ya. Itu sangat tidak sopan sekali. Nah, yang biasa memanggil seperti itu dulu itu hanya orang-orang Arab Badui. Ya, orang Arab suku pedalaman, ya orang Badui yang memang nggak punya ilmu, nggak punya peradaban, nggak punya sopan santun. Ketika pertama kali atau beberapa kali sudah bahkan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan seperti itu. Ya Muhammad. Ya, ini kadang membuat sahabat geram. Tapi ketika para sahabat geram, mereka tahu orang yang memanggil itu orang Arab Badui, ya para sahabat bisa maklum aja. Maklumlah orang nggak punya ilmu, pasti seperti itu. Nah, orang ini hampir saja membuat para sahabat geram. Karena yang pasti bukan orang Arab Badui ini yang seperti ini. Dari penampilannya saja bukan orang Arab Badui jelas. Karena putih bersih, rambutnya hitam, pekat, rapi, bersih. Bukan orang Arab Badui ini yang seperti ini. Tapi kok berani-beraninya memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Orang ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari pertanyaan seorang pemuda ini. Apa itu Islam? Nabi menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab dengan lengkap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu Islam. Dijawab dengan lengkap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam yang pertama adalah dengan bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan keliru ketika mengartikan syahadat ini, teman-teman sekalian. Ketika mengartikan kalimat tauhid ini jangan sampai keliru. Seringkali kita mengartikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, dalam maknanya benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pada hakikatnya benar. Tapi kalau kita melihat pada fakta, orang-orang itu banyak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang menjadikan patung-patung sebagai Tuhan. Ada yang menjadikan pohon-pohon yang mereka keramatkan, mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ada yang menjadikan orang-orang yang apa istilahnya? Animisme. Apa animisme, teman-teman sekalian? Ada yang bisa menjelaskan animisme? Ada animisme, dinamisme. Animisme apa? Penyembah anime. Bukan ya. Animisme. Ya, ada orang-orang yang animisme, ada yang dinamisme. Jadi mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu
dari benda-benda, benda mati ya, benda mati mereka jadikan Tuhan, atau bahkan dari hal-hal yang nggak terlihat mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan dari hayalan-hayalan mereka. Contohnya apa? Dewa-dewa, dewa ataupun dewi atau dewa-dewi. Banyak dari orang-orang manusia di zaman sekarang yang menjadikan hal-hal yang tidak terlihat ini sebagai sesuatu yang punya kuasa, sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Maka jangan sampai kita punya keyakinan seperti itu juga. Jangan sampai kita ikut-ikutan sama mereka. Karena apa? Karena kita sudah mengaku Islam. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam yang pertama, yang paling utama, yang paling penting adalah dengan bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan, ilah, sesembahan yang patut disembah dengan hak, dengan benar, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lagi kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini khawatir keliru. Karena banyak orang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nanti dibantah sama mereka kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada kok Tuhan selain Allah. Ini Tuhan saya, ini Tuhan saya. Ini Tuhannya mereka. Ini lagi ada Tuhan lagi. Banyak Tuhan. Nah, gampang dibantah sama mereka. Tapi kalau kita artikan tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar. Silahkan kalian jadikan sesembahan apapun itu. Kalian mau jadi penyembah anime, silahkan. Animisme ya. Dinamisme juga silahkan. Mau jadi ateis bahkan silahkan. Tapi tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syahadat kita. Ini persaksian kita. Maka persaksian kita ini nggak cukup hanya di bibir saja. Masya Allah. Ya, kalau kita ingin membuktikan cinta kekasih kita itu kadang ya nggak cukup di bibir saja. Ya. Kita juga harus buktikan persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syahadat kita kepada Allah tidak cukup hanya di bibir saja. Walakin labudda fil qalb. Harus ada di dalam hati kita. Wal amal. Kemudian dipraktekkan di dalam amaliyah kita. Pertama kita ucapkan di lisan, sembari diyakini di dalam hati kita. Kemudian setelah itu kita praktekkan di dalam amaliyah kita. Lisan turun ke hati, kemudian buahnya adalah amaliyah kita. Ini yang pertama dengan persaksian kita bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Bentuk kalimat tauhid yang kita ucapkan dengan penuh ketulusan harus benar-benar dari dalam hati kita. Kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, banyak dari kalangan kaum muslimin yang kadang Islamnya itu hanya Islam KTP. Hanya Islam KTP saja. Kalau ditanya, agamamu apa? Agamamu apa? Islam. Oh ya, Islam. Kenapa Islam? Ya nggak tahu, karena orang tua saya Islam. Coba lihat KTP-nya. Dilihat KTP-nya, ternyata KTP-nya Islam. Oh benar, Islam ini. Tapi dia nggak tahu apa-apa sama sekali tentang Islam. Wal'ayadillah. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Kita mengaku Islam, kita harus paham tentang bagaimana itu Islam. Kita harus benar-benar mengamalkan tentang Islam itu sendiri. Dan Islam yang pertama adalah bentuk ketauhidan kita kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan sama mereka. Ikut-ikutan percaya sama kepercayaan mereka. Jangan sampai. Kita menghormati kepercayaan mereka. Oke, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan percaya. Kadang kita percaya secara sadar atau nggak sadar ya. Kadang kita, bahkan yang sudah belajar pun, masih seringkali percaya atau bahkan juga ikut mengucapkan, wah, Dewi Fortuna belum berpihak pada kita. Wal'ayatubillah. Hati-hati teman-teman sekalian. Siapa Dewi Fortuna ini? Siapa coba? Ada yang bisa jawab di antara kita? Siapa Dewi Fortuna ini? Adakah itu sebagian dari makhluk-makhluk Allah? Apa kalau memang dia adalah makhluk Allah? Apakah dia malaikat? Ataukah dia jin?
Ataukah dia Rasulullah, utusan-utusan Allah? Tidak. Mereka tidak berbentuk. Mereka hanyalah hayalan orang-orang di zaman ya kita ini. Sejak mereka berhayal tentang itu, bahkan sampai zaman kita sekarang ini masih banyak yang percaya tentang Dewi Fortuna atau dewi-dewi yang lain atau dewa-dewa yang lain. Mereka menganggap ada Dewi Keberuntungan, ada dewa ini, dewa hujan, dewa rezeki dan lain sebagainya. Wala'iyatubillah. Ini nggak benar di dalam Islam. Siapa yang berhak satu-satunya memberikan keberuntungan kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada Dewi Fortuna bisa memberikan keberuntungan kepada kita, gak ada. Kalau kita belum mendapatkan keberuntungan, ucapkan apa? Qadarullah. Atau Alhamdulillah ala kulli hal. Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala bentuk kondisi yang Allah sudah tetapkan. Segala macam keadaan yang Allah sudah takdirkan. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita justru dengan keadaan kita nggak dapat keberuntungan, kita malah percaya bahwasanya Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita, dewa ini belum berpihak kepada kita. Wala'iyatubillah. Lalu kemana persaksian kita asyhadu an la ilaha illallah itu kemana? Kok bisa-bisanya kita masih percaya kepada dewa, dewi, dan lain sebagainya? Terkadang kita juga percaya kepada makhluk-makhluk yang kita anggap mereka punya kuasa untuk menjaga sesuatu. Hati-hati teman-teman sekalian. Hati-hati benar ini. Karena itu berkaitan dengan akidah kita. Itu berkaitan dengan keyakinan kita. Kita bisa keluar loh dari Islam karena keyakinan kita yang nggak benar ini. Makanya harus hati-hati sekali kalau sampai kita keluar dari Islam secara nggak sadar. Terus kita sampai mati nggak syahadat lagi. Wal'ayatubillah. Kita mati dalam keadaan tidak di atas keislaman. Hati-hati teman-teman sekalian. Dan ini adalah puncak keislaman kita yang pertama. Dasar keislaman kita yang pertama. Jangan sampai kita tergelincir di sini. Antasyhada an la ilaha illallah. Kita harus bersaksi dengan lisan, dengan qalbun, dengan hati kita, dan dengan amaliyah kita, praktek kita dalam kehidupan kita. Benar-benar hanya Allah yang punya kuasa untuk mengatur seluruh alam semesta ini. Semua makhluk gak akan bisa berkuasa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu malaikat, baik itu jin-jin, baik itu kita sebagai manusia bahkan. Gak akan bisa melakukan sesuatu kecuali itu sudah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita punya keyakinan lautan sebelah sana dijaga oleh dia. Lautan sebelah sana dijaga oleh makhluk ini. Makhluk ini yang punya kuasa atas lautan sebelah sana. Nanti gunung sebelah sana dijaga oleh makhluk ini. Dia yang punya kuasa untuk menjaga gunung ini, untuk meletuskan gunung ini. Wal'ayatubillah. Jangan sampai teman-teman sekalian kita punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya seringkali ketika ada berita gunung meletus, kemudian dikait-kaitkan ini sama orang-orang Indonesia ini. Seringkali memang orang Indonesia ya percaya dengan mitos-mitos seperti itu. Kita menghargai mereka boleh, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan percaya. Apalagi kita mengaku muslim, apalagi yang ikut menyebarkan itu saudara kita sesama muslim. Wal'ayatubillah. Ketika ada gunung meletus, dikaitkanlah dengan mbah ini, dengan mbah itu. Oh, mbah itu sedang marah, gunungnya meletus. Nanti kalau mbah itu sudah nggak marah, gunungnya pasti nggak meletus lagi. Maka kita lakukan sesuatu biar mbah itu nggak marah. Wal'ayatubillah. Kemana syahadat kita? Antasyhada an la ilaha illallah. Hanya Allah yang punya kuasa mengatur seluruh alam semesta ini. Kemana coba? Kok bisa-bisanya kita punya pendapat bahwa gunung ini yang berhak meletuskan adalah mbah itu, mbah ini. Setan itu, setan ini, jin itu, jin ini. Wal'ayatubillah.
Jangan sampai, hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai kita punya prinsip-prinsip atau keyakinan seperti itu. Karena ini bisa membatalkan keislaman kita, bahkan persaksian kita yang pertama sebagai landasan keislaman bisa batal karena keyakinan-keyakinan kita yang seperti itu. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita bersaksi, kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan ini tidak kalah penting untuk kita lafadzkan di lisan kita, kita persaksikan dengan lisan kita, kemudian harus kita yakini juga di dalam hati. Kita benar-benar yakin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan yang Allah kirim. Allah yang kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk kita para umat, untuk kita kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menuntun kita semuanya kepada jalan yang benar. Untuk memberikan contoh, memberikan tauladan kepada kita semuanya kepada jalan yang benar, agar kita bisa meniti jalan yang benar. Itu tujuan diturunkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada kita semuanya. Hanya kita harus percaya bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita percaya, jangan lupa dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya percaya-percaya saja, kemudian prakteknya ternyata tidak sesuai dengan kepercayaan kita. Ya, kita percaya nih dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Ya, kami percaya kok. Tapi ternyata praktek kita nggak seperti itu. Ternyata di dalam beribadah kita mencontoh yang lain selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam ibadah-ibadah kita nggak sesuai dengan ibadah yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita perlu hati-hati teman-teman sekalian. Jangan-jangan praktek kita nggak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, bisa berbahaya kepada keislaman kita. Maka teman-teman sekalian, di landasan yang pertama ini, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kita harus garis bawahi bahwasanya ini harus kita ucapkan di lisan, kita yakini dalam hati, kemudian kita praktekkan di dalam amaliyah kita, di kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ada yang kurang. Kita praktek tapi nggak yakin, kita yakin tapi nggak praktek. Kita sudah dua-duanya tapi nggak pernah syahadat, nggak pernah kita lafadzkan di lisan kita. Jangan sampai ada yang kurang di antara ketiga ini. Semuanya harus kita satukan, kita benar-benar laksanakan semuanya di dalam kehidupan kita pada landasan yang pertama. Jadi jangan lupa, yang pertama tadi benar-benar menjadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya, nggak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita takut gunung meletus, kita mohonnya ke siapa? Ke Allah Subhanahu Wa Taala. Agar lautan di sebelah sana nggak tsunami, kita mohonnya sama siapa? Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta sama Nyi Roro Kidul, jangan. Kita kadang punya nih keyakinan, aduh lautan sana marah, Nyi Roro Kidul ini yang marah. Siapa Nyi Roro Kidul? Umat Islam nggak kenal sama Nyi Roro Kidul, nggak kenal. Nggak ada itu. Itu hanya karangan-karangan mereka saja. Nggak ada Nyi Roro Kidul. Adapun itu ya jin yang mengaku sebagai Nyi Roro Kidul. Karena apa? Karena orang-orang sudah punya keyakinan bahwasanya Nyi Roro Kidul adalah pemegang laut selatan misalnya. Akhirnya ada nih jin dari kalangan jin yang cukup kuat ya, punya kekuatan, punya tentara banyak, mereka ngaku, oh saya Nyi Roro Kidul. Ya, kalian harus menyembah saya, kalian harus ngasih sesajen kepada saya. Wal'ayadubillah. Dan kadangkala ini dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin. Memberikan sesajen-sesajen kepada laut selatan, biar laut selatan nggak marah. Wal'ayadubillah. Kemana syahadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lawang semudah itu dia untuk minta kepada Allah. Ini laut selatan sedang tinggi nih gelombangnya. Dia tinggal mengadahkan kedua tangan, semudah itu loh. Ya Allah, tolong tenangkan laut selatan. Saya mau melaut ya Allah malam ini ya Allah.
Saya ingin mencari nafkah, mencari ikan untuk keluarga saya, ya Allah. Tinggal menengadahkan kedua tangan. Nggak usah bikin nasi kuning, nggak usah dilengkapin ayam-ayamnya, segala macam itu, nyembelih ayam hitam, kambing hitam, dan lain sebagainya, kemudian dilarungkan di laut. Nggak perlu sesusah itu untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mending kalau punya nasi kuning kita buat bagi-bagi ke masjid aja, ya kan? Bagi-bagi ke saudara-saudara kita, ke keluarga kita yang mungkin masih kekurangan setiap harinya. Ngapain dibuang-buang ke laut? Nah, ini dia keyakinan-keyakinan yang tidak benar, yang keliru dari kalangan kaum muslimin, yang mungkin nggak pernah ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah mungkin. Maka ini tugas kita, teman-teman sekalian. Setelah kita paham dengan apa yang sebenarnya harus kita lakukan, di sini dijelaskan bahwasanya landasan Islam yang pertama itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada yang patut disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kekuatan itu milik Allah. Gak ada yang punya kekuatan selain Allah. Gak ada Nyi Roro Kidul, gak ada mbah ini, mbah itu. Gak ada semuanya. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Gak ada utusan lain selain Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Kalau untuk umat-umat yang lainnya sudah ada utusan-utusan terdahulu, tapi untuk umat Islam satu-satunya utusan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nanti ada yang ngaku sebagai nabi akhir zaman setelah Nabi Muhammad, ada nabi baru, ngaku nabi baru ini itu dan lain sebagainya, bilang dia punya karomah, dia dulunya sebagai wali kemudian diangkat sebagai nabi, nggak ada. Itu tidak benar. Karena satu-satunya utusan Allah untuk kaum muslimin, untuk umat Islam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita yakini, kita ucapkan dalam lisan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Dari fondasi kita yang pertama itu, kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersaksi, kemudian dilanjutkan dengan amaliyah-amaliyah lain. Yang pertama adalah sholat, mendirikan sholat, baik itu sholat wajibnya atau sholat nafilahnya, sholat sunnahnya. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah tentu yang wajibnya, sholat wajib. Wa tu'tiyaz zakah, dan berzakat, menunaikan zakat. Umat Islam dibebani zakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar tentunya ya, siapa saja yang dibebani zakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu zakat fitrah atau zakat mal ataupun zakat hasil pertanian dan lain sebagainya. Siapa saja yang dibebani sebagai seseorang yang wajib mengeluarkan zakat, sampai di mana saja batasan-batasannya, kemudian kita keluarkan zakat itu kepada siapa saja. Insya Allah sudah ada beberapa dari kita yang belajar tentang itu. Insya Allah kita tidak bahas malam hari ini tentang zakat secara rinci ya, karena akan panjang sekali. Mungkin pada pertemuan yang lainnya tentang kita bahas tentang fikih zakat. Mungkin malam hari ini kita bahas sekilas saja. Kemudian watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang ini adalah puasa wajib bagi seluruh kaum muslimin, 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang kemarin sudah kita lalui bersama. Alhamdulillah kita sudah lulus dari bulan Ramadan, dan semoga amaliyah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang diampuni setelah keluar dari bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puasa yang wajib yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, kecuali yang mereka punya udzur. Yang nggak punya udzur berarti tanpa terkecuali mereka harus melakukan semuanya. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang terakhir, yang kelima adalah berhaji. Berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah. Ini istata'ta ilaihi sabila, dan ada syaratnya di sini, setelah kalian mampu untuk melaksanakan perjalanan tersebut. Ketika kalian mampu, ada syarat mampu di sini.
Dan penjelasan mampu di sini sudah dijelaskan oleh para ulama bagaimana kategori seseorang itu bisa dikatakan mampu untuk berhaji. Dan ketika mereka benar-benar sudah masuk ke dalam kategori mampu, maka benar-benar sudah jatuh wajib dia untuk berhaji. Ya, kalau dia sudah masuk dalam kategori mampu tapi nggak berhaji, kemudian dia mati dalam keadaan belum berhaji dan dia mampu, walayatullah, dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban dia. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, dari 5 yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini termasuk ke dalam rukun Islam, pondasi-pondasi Islam, yang kalau kita perhatikan secara seksama, dari kelima amaliyah ini semuanya amaliyah badaniyah, amaliyah yang bisa terlihat, amaliyah fisik. Kita lihat yang pertama, ada syahadat. Syahadat harus diucapkan. Gak bisa syahadat hanya di dalam hati. Oh iya, Allah adalah Tuhan satu-satunya, satu-satunya patut disembah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Hanya dalam hati saja, gak pernah disebutkan, amaliyahnya juga gak ada. Batal. Gak diterima syahadatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syahadat adalah amaliyah fisik. Jadi kita bisa mengucapkannya, orang lain bisa mendengar. Kemudian yang kedua, sholat, juga amaliyah fisik. Kita bisa mengerjakannya dengan badan kita, dengan fisik kita. Orang lain bisa melihatnya, orang lain bisa mendengarkan bacaan sholat kita. Ini adalah amaliyah fisik. Kemudian zakat juga seperti itu. Kita harus gerak untuk menunaikan zakat. Kalau sekarang mungkin sudah ada di zaman transfer ya, zakat bisa pakai transfer, tapi juga harus gerak kan. Minimal kita pakai OK Google. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa pun kita harus menggerakkan jari kita untuk mengeluarkan zakat itu. Jadi benar-benar harus ada gerakan di sana. Karena memang ini adalah amaliyah fisik. Beda dengan nanti kita masuk ke rukun iman. Rukun iman itu amaliyah hati. Orang lain nggak bisa lihat, orang lain nggak bisa dengar, orang lain nggak bisa merasakan. Karena itu benar-benar amaliyah hati. Nah, namun rukun Islam ini yang sudah kita bahas adalah termasuk ke dalam amaliyah fisik ya. Baik. Kemudian setelah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan tentang apa itu Islam, dan Nabi SAW langsung menjawab dengan 5 rukun Islam. Seorang pemuda tadi menjawab, qala shadaqta. Ketika sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, orang ini kemudian menjawab, ya kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Para sahabat semakin terheran-heran kala itu. Kok bisa-bisanya orang ini, udah kita nggak ada yang kenal, orang ini sangat mencurigakan. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi, manggilnya juga ya Muhammad waktu itu. Kemudian bertanya tentang sesuatu. Ketika sudah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dia berkata, ya kamu benar. Berarti ini kan apa ya istilahnya, ngetes ya. Kalau kita yang ditanya seperti itu, kita pasti akan tersinggung. Ya, kita pasti akan tersinggung gitu. Karena kalau orang tanya itu benar-benar ketika dia nggak tahu. Dia nggak tahu, dia tanya, Ustadz, mohon maaf, yang seperti ini penjelasannya gimana ya? Saya belum paham, tolong dijelaskan. Ketika dijelaskan, dia mengucapkan apa? Syukron Ustadz, jazakumullah khairan, sudah dijelaskan, alhamdulillah, sekarang saya paham. Tapi coba kalau murid ini tanya sama Ustadz, Ustadz, ini maksudnya apa ya? Tolong dijelaskan dong. Setelah dijelaskan panjang lebar sama Ustadz, muridnya nih jawab, ya, kamu benar Ustadz. Allahu Akbar. Dia ngetes berarti selama ini, dia bukan nggak tahu. Dia tahu ilmunya, tapi dia pengen ngetes keilmuan Ustadz itu. Ustadz itu benar nggak kira-kira jawabnya? Nah, orang yang seperti ini pasti kita anggap orang yang nggak sopan, nggak punya adab, akhlaknya minus ya. Ya seperti itu. Tapi ini hanya membuat para sahabat heran saja. Karena para sahabat masih bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih orang ini?
Cuma belum ada yang berani memotong pembicaraan orang ini, seorang laki-laki ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan teman-teman sekalian, betapa berakhlaknya para sahabat ketika dia ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu siapa Umar bin Khattab. Kita tahu. Kita sudah berkali-kali mungkin pernah membaca atau mendengar bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sedikit aja ada yang kurang ngajar, ada yang tidak sopan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis sama Umar bin Khattab. Dipenggal lehernya atau minimal dikasih pelajaran lah sama Umar bin Khattab. Kita tahu siapa Umar bin Khattab. Tapi kali ini enggak. Umar bin Khattab benar-benar menahan diri, benar-benar menunjukkan bagaimana akhlaknya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab tidak memotong pembicaraan keduanya. Hanya ya sekedar bertanya-tanya saja di dalam hatinya, siapa sebenarnya orang ini kok berani berlaku seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, mungkin dicukupkan dengan pembahasan sampai di tengah-tengah hadis ya kali ini, pada pembahasan rukun iman ketika seorang laki-laki ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang rukun Islam, bukan rukun iman. Kita selanjutnya akan masuk ke rukun iman insya Allah pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Pada malam hari ini kita cukupkan pada pembahasan rukun Islam. Ketika orang ini bertanya, apa itu Islam? Jelaskan tentang Islam kepadaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab dengan 5 rukun Islam. Yang insya Allah kita sudah tahu semua rukun Islam itu apa saja. Kemudian tinggal bagaimana kita meluruskan pemahaman kita dengan pemahaman yang sesuai dengan para salafus salih. Kemudian agar amaliyah kita ini nggak keliru, agar syahadat kita ini nggak batal karena amaliyah kita ternyata masih keliru. Kemudian bisa membatalkan syahadat kita wal'iyadzubillah dan mengeluarkan kita dari Islam wal'iyadzubillah. Kira-kira itu teman-teman sekalian yang bisa kita bahas malam hari ini pada hadis yang kedua, hadis tentang 3 pondasi keislaman, dan kita masih masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pembahasan rukun Islam. Insya Allah pada pembahasan yang berikutnya kita lanjutkan sampai pembahasan yang terakhir pada hadis yang kedua ini di pertemuan yang berikutnya insya Allah kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan wa barakallah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Materi malam ini sangat-sangat